Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bab 11 sampai 12 dari buku Business Communication Today. Saya Kristabel dengan NIM 2020 60192, Marcelia dengan 2020 60150, Sekar dengan NIM 2020 60159, Sarah dengan NIM 2020 60171, dan terakhir kita ada Merlin dengan NIM 2020 60170. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai writing negative messages, yaitu menulis pesan negatif. Step pertama, kita harus merencanakan pesan negatif. Ketika kita mau menyampaikan berita negatif, kita tidak dapat menghindari fakta bahwa audiens kita tidak ingin mendengar apa yang kita katakan. Untuk meminimalkan kerusakan pada hubungan bisnis dan untuk mendorong penerimaan pesan, analisa situasinya dengan cermat sehingga kita dapat lebih memahami konteks di mana penerima akan memproses pesan kita. Step kedua, ada menulis pesan negatif. Dengan menulis secara jelas dan sensitif, kita dapat menghilangkan beberapa hal yang tidak diinginkan dan membantu pembaca untuk menerima keputusan tersebut. Step ketiga adalah melengkapi pesan negatif. Perlunya perhatian yang cermat terhadap detail terus berlanjut saat kita menyelesaikan pesan kita. Revisi konten itu diperlukan agar semuanya semakin jelas, lengkap, dan ringkas. Yang kedua, ada menggunakan pendekatan langsung untuk pesan negatif. Pesan negatif dengan pendekatan langsung dibuka dengan berita buruk, dilanjutkan dengan alasan situasi atau keputusan, dan diakhiri dengan pernyataan positif yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan audiens. Untuk melaksanakan atau untuk menggunakan pendekatan langsung ini, pertama, dibuka dengan pernyataan yang jelas tentang berita buruk. Tidak peduli apa beritanya, langsung keluar dan katakan, tetapi pertahankan ketenangan, nada profesional, dan tetap fokus pada berita, dan bukan pada kegagalan individu atau faktor pribadi lainnya. Kedua, adalah untuk memberikan alasan dan informasi tambahan. Dalam kebanyakan kasus, ikuti pembukaan langsung dengan penjelasan mengapa berita yang negatif. Jangkauan penjelasan Anda bergantung pada sifat berita dan hubungan Anda dengan pembaca. Dan ketiga, ada menutup dengan sopan. Setelah kita menjelaskan berita negatif, tutup pesan dengan cara yang sopan. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk menawarkan solusi alternatif kepada pembaca. Carilah peluang untuk memasukkan pernyataan positif, tetapi hindari membuat harapan palsu atau menulis dengan cara yang seolah-olah memberi kesan kepada penerima bahwa sesuatu yang negatif tidak terjadi. Intinya kita harus menghindari harapan palsu agar pembaca merasa lebih dihargai atau tidak diabaikan dan ditipu. Selanjutnya, ada menggunakan pendekatan tidak langsung untuk pesan negatif. Pendekatan tidak langsung membantu mempersiapkan pembaca untuk berita buruk dengan mengemukakan alasannya terlebih dahulu. Namun, pendekatan tidak langsung tidak dimaksudkan untuk mengamburkan berita buruk, menunda, atau membatasi tanggung jawab. Sebaliknya, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meredakan pukulan dan membantu pembaca menerima situasi tersebut. Caranya untuk menggunakan pendekatan tidak langsung ini, yang pertama adalah dengan membuka dengan penyangga. Pesan yang menggunakan pendekatan tidak langsung dibuka dengan penyangga, yaitu pernyataan yang netral yang menetapkan kesamaan dengan pembaca tanpa mengungkapkan ide utama. Penyangga yang baik dapat mengungkapkan penghargaan Anda karena telah dipertimbangkan, meyakinkan pembaca tentang perhatian Anda pada permintaan tersebut, atau menunjukkan pemahaman tentang kebutuhan pembaca. Penyangga yang baik itu harus relevan dan tulus. Kedua, ada memberikan alasan dan informasi tambahan. Penyangga yang efektif berfungsi sebagai transisi ke bagian selanjutnya dari pesan Anda, di mana membangun penjelasan dan informasi yang akan berujung pada berita negatif. Ketiga, dilanjutkan dengan pernyataan yang jelas tentang berita negatif. Setelah kita dengan bijaksana dan logis menetapkan alasan dan pembaca siap menerima kabar buruk, kita dapat menggunakan 3 teknik untuk menyampaikan informasi negatif sejelas dan seramah mungkin. Pertama, kurangi penekanan pada berita buruk, yaitu dengan meminimalkan ruang atau waktu yang digunakan untuk berita buruk tanpa meremehkannya atau menahan informasi penting apapun. Kedua, bawalah berita buruk dalam kalimat yang rumit atau majemuk. Departemen saya sudah disingkat, jadi saya akan membutuhkan semua staf saya setidaknya untuk 2 bulan ke depan. Keempat, menutup dengan nada hormat. Seperti halnya pendekatan langsung, penutupan dalam pendekatan tidak langsung menawarkan kesempatan untuk menekankan rasa hormat kepada audiens, meskipun kita baru saja menyampaikan berita yang tidak menyenangkan.
Adapun jenis kesimpulan dapat kita gunakan, yaitu hindari kesimpulan yang tidak pasti. Kedua, kelola korespondensi di masa depan. Ketiga, ekspresikan optimisme. Dan keempat, bersikaplah tulus. Hindari klise yang tidak tulus terkait kabar buruk, atau bisa juga hindari apapun yang berkesan sarkasme atau yang berkesan dapat menyinggung audiens. Lalu kita juga ada mempertahankan standar etika dan etiket yang tinggi. Semua pesan bisnis menuntut perhatian pada etika dan etiket, tentu saja, tetapi pertimbangan ini menjadi sangat penting ketika kita menyampaikan kabar buruk karena beberapa alasan. Pertama, berbagai undang-undang dan peraturan menentukan konten dan menyampaikan banyak pesan bisnis dengan konten yang berpotensi negatif. Kedua, pesan negatif dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada kehidupan penerima pesan. Meskipun berita tersebut disampaikan secara legal dan standar, praktik etika yang baik menuntut agar situasi ini didekati dengan hati-hati dan sensitif. Ketiga, emosi sering kali meningkat ketika pesan negatif dilibatkan, baik untuk pengirim maupun penerima. Pengirim perlu mengelola emosi mereka sendiri dan mempertimbangkan keadaan emosional audiens mereka. Lalu selanjutnya, ada mengirim pesan negatif tentang urusan bisnis rutin. Profesional dan perusahaan menerima berbagai macam permintaan dan tidak dapat menanggapi setiap permintaan secara positif. Selain itu, kesalahan dan keadaan yang tidak terduga dapat menyebabkan keterlambatan dan masalah kecil lainnya yang terjadi dalam perjalanan bisnis. 1. Pengumuman keberlanjutan makin tentang masalah bisnis rutin. Kadang-kadang manajer perlu membuat pengumuman negatif yang tidak terduga. Misalnya, perusahaan mungkin memutuskan untuk mengkonsolidasikan pembelian materialnya dengan pemasok yang lebih sedikit, dan dengan demikian perlu memberitahu beberapa perusahaan bahwa mereka tidak lagi membeli dari mereka. Kedua, tolak saran dan proposal. Manajer menerima berbagai saran dan proposal, baik diminta maupun tidak dari sumber internal dan eksternal. Untuk proposal yang tidak diminta dari sumber eksternal, Anda bahkan mungkin tidak perlu menanggapi jika Anda belum memiliki hubungan kerja dengan pengirim. Ketiga, menolak permintaan rutin. Saat kita tidak lagi memenuhi permintaan, tanggapan komunikasi utama kita adalah memberikan tanggapan negatif yang jelas tanpa menimbulkan perasaan negatif atau merusak kredibilitas siapapun. Pesan semacam itu mungkin tampak sederhana, tetapi dapat menguji keterampilan kita sebagai komunikator karena kita seringkali perlu menyampaikan informasi negatif sambil mempertahankan hubungan positif dengan pihak lain. Keempat, ada menanggapi hal-hal buruk dari transaksi. Berita buruk tentang transaksi selalu tidak diinginkan. Saat kita mengirim pesan seperti itu, kita memiliki 3 tujuan, yaitu untuk mengubah harapan pelanggan, kedua, untuk menjelaskan bagaimana kita berencana untuk menyelesaikan situasi, dan ketiga, untuk memperbaiki kerusakan apapun yang mungkin telah terjadi pada hubungan bisnis. Lalu yang terakhir, yang kelima, menolak klaim dan permintaan penyesuaian. 1. Pelanggan yang membuat klaim atau meminta penyesuaian cenderung terlibat secara emosional. Jadi, pendekatan tidak langsung biasanya merupakan pilihan yang lebih baik saat menolak permintaan. Kedua, permasalahannya adalah tidak hanya menghindari penerimaan tanggung jawab atas situasi yang tidak menguntungkan, namun juga menghindari menyalahkan atau menuduh pelanggan. Untuk menghindari jebakan ini, beri perhatian khusus pada nada surat kita. Menangani berita buruk tentang transaksi. Yang pertama, atur ulang ekspektasi pelanggan terkait transaksi. Yang kedua, perbaiki kerusakan yang terjadi ke hubungan bisnis. Mungkin menawarkan diskon masa depan, barang dagangan gratis, atau pertimbangan lain. Yang ketiga, tawarkan profesi terakhir. Ekspresi permintaan maaf yang bersifat bisnis jika organisasi membuat kesalahan. Yang keempat, jelaskan apa yang terjadi dan mengapa. Yang kelima, jelaskan bagaimana Anda akan menyelesaikan situasi tersebut. Menghindari pencemaran nama baik.
dapat dihindari. Yang pertama, hindari segala jenis bahasa atau istilah kasar yang mungkin dianggap memfitnah. Yang kedua, memberikan informasi yang akurat, akan berpegang pada fakta. Yang ketiga, jangan biarkan kemarahan atau kedengkian memotivasi pesan Anda. Yang keempat, berkonsultasilah dengan penasihat hukum perusahaan Anda setiap kali menurut Anda sebuah pesan memiliki konsekuensi hukum. Yang kelima, berkomunikasi dengan jujur. Yang keenam, tekankan keinginan untuk hubungan yang baik. Menolak klaim. Yang pertama, gunakan pendekatan tidak langsung. Yang kedua, tunjukkan pemahaman penuh. Yang ketiga, jelaskan mengapa Anda menolak permintaan. Yang keempat, tekankan cara hal-hal seharusnya ditangani. Yang kelima, hindari kesan fitnah. Yang keenam, akhiri dengan penutup yang positif. Yang ketujuh, buat tindakan yang disarankan. Mengirimkan berita negatif organisasi pesan. Dari waktu ke waktu, manajer juga harus membagikan informasi negatif kepada publik secara luas dan terkadang menanggapi informasi negatif juga. Komunikasi dalam keadaan normal. Panduan membuat pengumuman negatif yaitu: 1. Sesuaikan pendekatan Anda. Yang kedua, beri setiap penonton cukup waktu. Yang ketiga, berikan orang waktu sebanyak mungkin. Yang keempat, beri diri Anda cukup waktu. Yang kelima, cari sudut-sudut positif. Yang keenam, mintalah nasihat ahli. Menanggapi informasi negatif dalam lingkungan media sosial. 1. Terlibat lebih awal. Pantau percakapan. Evaluasi pesan negatif. Dan terakhir, tanggapi dengan tepat. Cara berkomunikasi dalam krisis yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, jangan salahkan siapapun dan apapun. Yang kedua, berspekulasi di depan umum. Yang ketiga, nolak untuk menjawab pertanyaan. Yang keempat, rilis informasi. Yang kelima, gunakan krisis untuk mempromosikan produk. Yang harus dilakukan: 1. Sering menerbitkan berita terbaru. Yang kedua, memberikan informasi lengkap. Yang ketiga, memberikan pembaruan ketika informasi baru tersedia melalui media sosial. Expand your skill. Kritik profesional atau kritik profesional. Ditemukan contoh pesan berita negatif dari banyak perusahaan, seperti yang kemungkinan termasuk pengumuman penarikan kembali produk, hasil keuangan yang buruk, PHK, denda, atau masalah hukum lainnya. Di sini kita menganalisis pendekatan apa yang diambil perusahaan tersebut, apakah itu strategis atau tidak, baik itu catatan positif atau tidak berakhirnya. Kemudian sharpening your career skill online atau mengasah keterampilan karir Anda secara online. Ada website yang tertera untuk memperdalam keterampilan karir seseorang, yaitu Webster's Business Communication Network.com. Website tersebut didesain untuk penelitian komunikasi bisnis, dan kita bisa melihat banyak fungsi dari website tersebut. Kemudian negative message on routine business matters, bagian email, skill, atau keterampilan email. Banyak perusahaan menggunakan email baik antar perusahaan maupun dari seorang bos kepada karyawan untuk menyampaikan pesan, baik internal maupun eksternal. Dan telepon skill, message strategi, making routine negative announcement. Banyak organisasi memanfaatkan layanan pusat panggilan untuk menjual produk mereka, untuk menangani pertanyaan dari pelanggan-pelanggan. Kemudian microblogging skill, message strategis, making routine negative announcement. Organisasi yang
ada di sebuah secara terbuka dan inklusif terkait dengan hubungan karyawan dan interaksi. Selama beberapa tahun telah mengoperasikan seorang karyawan skema saran dan telah mengadopsi. Kemudian blogging skill, message strategi, making routine negative announcement. Para spesialis pemasaran biasanya merayakan ketika penonton yang ditargetkan meneruskan pesan-pesan mereka kepada teman dan keluarga. Pada dasarnya bertindak sebagai promosi dan perwakilan penjual yang tidak dibayar. Kemudian podcasting skill, message strategi, negative announcement on routine matters. Menambahkan ruangan serbaguna seperti pada tahun lalu, ide yang tersebut adalah bagus. Kemudian ruangan tersebut menangani berbagai tugas pribadi untuk karyawan. Karyawan sangat menyukai pelayannya. Tapi sayangnya laba yang diterima oleh perusahaan tersebut semakin turun, sehingga perusahaan tersebut memiliki cara untuk mengurangi pelayanan dari concierge yang digunakan sejauh ini. Tugas kita untuk menulis podcast yang singkat yang mengumumkan keputusan dan menjelaskan mengapa hal itu perlu untuk tidak ditindaklanjuti, dan kita membuat informasi-informasi apa yang dibutuhkan. Kemudian sosial. Selanjutnya, pesan persuasif dapat dibagi menjadi dua, yaitu pesan bisnis persuasif dan pesan pemasaran dan penjualan. Keberhasilan sebagai pembisnis berhubungan dengan kemampuan Anda untuk mendorong orang lain menerima ide-ide baru, mengubah kebiasaan lama, atau menindaklanjuti proposal dan rekomendasi Anda. Kemudian, dalam konteks proses 3 langkah, persuasi yang efektif melibatkan 4 strategi penting, yaitu membingkai argumen Anda, menyeimbangkan daya tarik emosional dan logis, memperkuat posisi Anda, dan mengantisipasi keberatan. Sebagian besar persuasif menggunakan pendekatan tidak langsung. Salah satu yang paling terkenal adalah model AIDA, yang mengatur pesan sebagai 4 fase, yaitu perhatian, minat, keinginan, dan tindakan. Baik dengan pendekatan langsung maupun tidak langsung, AIDA dan model serupa memiliki batasan. Pertama, AIDA adalah proses yang pada dasarnya berbicara pada audiens. Kedua, AIDA dibangun sekitar satu peristiwa, seperti meminta penonton untuk mengambil keputusan daripada membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Selanjutnya, menyeimbangkan daya tarik emosional dan logis. Secara umum, pesan bisnis yang persuasif lebih mengandalkan logika daripada daya tarik emosional, karena ide utamanya yang biasanya untuk menghemat uang, meningkatkan kualitas, atau meningkatkan aspek bisnis praktis dan terukur lainnya. Untuk menemukan keseimbangan optimal, mempertimbangkan 4 faktor, yaitu yang pertama, tindakan yang ingin Anda motivasi. Kedua, ekspektasi pembaca. Ketiga, tingkat penolakan yang perlu Anda atasi. Keempat, posisi Anda terukur kekuasaan formal dan informal organisasi. Selanjutnya, daya tarik emosional. Daya tarik emosional dalam pesan bisnisnya biasanya tidak efektif dengan sendirinya, karena audiens menginginkan bukti bahwa Anda dapat menyelesaikan masalah bisnis. Kemudian ada banding logis. Pendekatan dengan daya tarik logis dapat membuat klaim berdasarkan argumen rasional yang didukung oleh bukti yang kuat. Saat menarik logika audiens, Anda mungkin menggunakan 3 jenis alasan, yaitu analogi, induksi, dan pengurangan. Setiap metode penalaran rentan terhadap penyalahgunaan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk melindungi dari logika yang salah, ikuti pedoman sebagai berikut. Yang pertama, hindari generalisasi yang tergesa-gesa. Kedua, hindari penalaran melingkar. Ketiga, hindari menyerang lawan. Keempat,
Hindari terlalu menyederhanakan masalah kompleks. Kelima, hindari asumsi yang salah tentang sebab dan akibat. Keenam, hindari analogi yang salah. Ketujuh, hindari dukungan tidak logis. Memperkuat posisi Anda. Pilihlah kata-kata Anda yang hati-hati untuk memicu tanggapan yang diinginkan. Setelah menyusun elemen dasar argumen Anda, cari cara untuk memperkuat posisi Anda. Selanjutnya, mengantisipasi keberatan. Ingatlah dua hal saat mengantisipasi keberatan. Pertama, cukup menyebutkan bahwa bahan berbiaya rendah telah diuji dan disetujui oleh Departemen Kendali Mutu. Kedua, jika Anda mengharapkan audiens yang bermusuhan yang sejak awal biar terhadap rencana Anda, hadirkan semua sisi cerita. Kemudian, menghindari kesalahan komunitas dalam komunikasi. Pertama, menggunakan penjualan langsung. Kedua, menolak kompromi. Ketiga, hanya mengandalkan argumen yang bagus. Keempat, dengan asumsi bahwa persuasi adalah upaya satu kali. Selanjutnya, ada contoh umum pesan bisnis yang persuasi. Pertama, ada sebagian besar yang pesan bisnis persuasif Anda akan melibatkan permintaan tindakan. Kedua, presentasi ide yang persuasif. Ketiga, klaim persuasif dan permintaan penyesuaian. Kemudian ada mengembangkan pemasaran dan pesan penjualan. Kemudian merencanakan penjualan dan pesan-pesan penjualan. Yang perlu dipertimbangkan adalah menilai kebutuhan audiens, menganalisis persaingan Anda, kemudian menentukan nilai jual dan manfaat utama, dan mengantisipasi penolakan pembelian. Lalu ada pesan penjualan dan pemasaran konventif. Yang pertama ada menarik perhatian pembaca. Kedua ada membangun minat. Ketiga ada keinginan yang meningkat. Keempat ada memotivasi tindakan. Selanjutnya ada menulis pesan promosial untuk media sosial. Yang pertama ada fasilitasi pembangunan komunitas. Kedua, dengarkan setidaknya sebanyak Anda berbicara. Ketiga, dapat memulailah dan tanggapi percakapan dalam komunitas. Kemudian, sediakan informasi yang Anda inginkan. Lalu identifikasi dan dukung pendukung Anda dan menjadi sebenarnya. Yang terakhir, integrasi strategi pemasaran dan pasar konvensional pada waktu dan tempat yang tepat. Lalu ada menciptakan pesan promosial untuk perangkat seluler dan pembaruan waktu nyata. Yang pertama ada menjaga standar etika yang tinggi, kepatuhan hukum, dan etiket. Untuk semua upaya pemasaran dan penjualan, perhatikan dengan cermat pertimbangan hukum berikut. Yang pertama, ada pesan pemasaran dan penjualan harus jujur yang tidak menipu. Ringkasan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, apply the 3-step writing process to persuasive message, atau terapkan 3 tahap penulisan pesan persuasif untuk merencanakan pesan persuasif. Yakinkan diri untuk fokus pada tujuan, yaitu pahami apa yang audiens butuhkan ketika menulis pesan persuasif. Gunakan bahasa yang baik dan sopan, dan pahami, hormati perbedaan budaya. Yang kedua, describe an effective strategy for developing persuasive business message and identify the 3 most common categories of persuasive business message. Atau uraikan strategi yang efektif untuk mengembangkan pesan bisnis yang persuasif dan identifikasi 3 kategori paling umum pesan persuasif, yaitu permintaan persuasif untuk tindakan ketika Anda meminta si penerima untuk membuat keputusan atau melakukan suatu kegiatan.
Yang kedua, presentasi gagasan yang persuasif. Ini di mana Anda tidak selalu memutuskan suatu tindakan, melainkan audiens yang mempertimbangkan atau memandang cara yang berbeda dalam topik tertentu. Lalu ada klaim persuasif dan permintaan untuk penyesuaian. Terus yang selanjutnya, describe an effective strategy for developing marketing and sales message and explain how to modify your approach when writing promotional message for social media. Atau uraikan strategi yang efektif untuk mengembangkan pesan pemasaran dan penjualan dan bagaimana memodifikasi pesan untuk promosi di sosial media. Untuk promosi dengan sosial media bisa dimulai dengan membuat jaringan atau komunitas calon pembeli yang berminat dengan suatu produk. Lalu ada identify steps you can take to avoid ethical lapse in marketing and sales message, atau identifikasikan langkah-langkah yang dapat Anda ambil untuk menghindari penyimpangan etis dalam pemasaran dan penjualan, yaitu gunakan bahasa yang persuasif dan tidak manipulatif. Selanjutnya di sini ada tes pengetahuan dan aplikasikan pengetahuan. Di sini ada contoh-contoh soalnya. Selanjutnya ada practice your skill. Analisis pesan. Analisislah kelebihan dan kekurangan setiap kalimat dan revisi. Yang pertama itu contohnya, para anggota staf yang terhormat, saya menulis dengan penuh kekecewaan setelah menerima banyak keluhan baik dari siswa maupun lingkungan mereka. Tampaknya banyak dari kalian meskipun bergelar sistem pendidikan dan dilatih dengan metodologi pengajaran telah gagal untuk memberikan materi pokok Anda dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa. Telah dilaporkan bahwa banyak guru telah membaca kata demi kata dari buku tanpa menggunakan alat bantu ajar apapun untuk menjelaskan nuansa yang lebih baik pada siswa. Akibatnya siswa telah gagal memahami inti dari pokok-pokok ini dan terpaksa belajar dengan cara menghafal. Expand your skill. Kritik dan kunjungilah beberapa halaman 6 perusahaan di Facebook di beberapa industri. Bagaimana perusahaan menggunakan postingan timeline mereka? Apakah ada perusahaan yang menggunakan postingan timeline untuk mempromosikan produk mereka? Perusahaan mana yang punya informasi paling menarik? Perusahaan mana yang dapat menggunakan fitur Facebook dengan maksimal? Tulislah analisismu. Persuasive business message, microblogging skills. Di sini Anda telah mencoba selama berbulan-bulan untuk meyakinkan atasan Anda untuk mulai menggunakan Twitter. Anda telah mengatakan kepadanya bahwa para eksekutif top di sejumlah industri sekarang menggunakan Twitter sebagai cara untuk berkomunikasi dengan pelanggan tanpa melalui filter dan hambatan komunikasi perusahaan formal. Tetapi Anda tidak melihat nilai-nilai lebih dari Twitter itu. Nah, di sini tugasnya adalah Anda datang dengan rencana untuk menunjukkan kegunaan Twitter. Pertama, carilah 3 perusahaan yang ada di Twitter. Kedua, pelajari postingan mereka untuk mengetahui jenis informasi yang mereka bagikan. Ketiga, jika Anda belum memiliki akun Twitter, siapkanlah untuk materi ini dan buatlah akun Twitter. Keempat, tulislah 4 tweet untuk mendemonstrasikan nilai dari microblogging skills ini. Lalu yang selanjutnya ada blogging skill atau team skill. Sebagai pendukung penggunaan media sosial dalam bisnis, Anda senang ada beberapa orang di perusahaan Anda yang menulis blog dan lain-lain. Tetapi
Anda tidak tertarik dengan gaya penulisan mereka. Beberapa perusahaan di Twitter juga tidak banyak yang memedulikan tata bahasa dan ejaan. Video demonstrasi produk yang diunggah ke YouTube hampir tanpa diedit. CEO perusahaan telah menulis beberapa postingan blog yang menghina pesaing dengan bahasa yang kasar. Selain itu, banyak orang di perusahaan itu menganggap Anda sebagai pakar di bidang media sosial, sehingga Anda memiliki beberapa ahli dalam hal ini. Di sisi lain, Anda hanyalah seorang manajer tingkat pertama dengan 3 tingkat manajer di atas Anda, sehingga sementara Anda memiliki beberapa posisi juga. Anda tidak dapat memerintah para manajer di atas Anda. Tugas Anda, bekerjalah dengan 2 siswa lainnya, tulis posting blog untuk perusahaan, uraikan kekhawatiran Anda tentang praktik komunikasi seperti ini. Tekankan bahwa meskipun komunikasi media sosial seringkali kurang formal dan lebih fleksibel daripada komunikasi bisnis tradisional, komunikasi tersebut tetap harus dilakukan dengan profesional. Anda berpikir untuk mengusulkan program pelatihan media sosial untuk semua orang di perusahaan, tetapi untuk pesan ini, fokuslah hanya pada masalahnya. Lalu yang selanjutnya ada email skills atau team skills. Marketing and sales message, conventional media. Letter writing skills atau portfolio builder. Web writing skills, meyakinkan orang untuk mencoba musik mereka adalah suatu tantangan terberat yang dihadapi band baru. Nah, di sini tugas Anda, secara langsung atau online, dan tulislah 100-200 kata dari salinan halaman web yang menguraikan musik tersebut dengan cara yang meyakinkan orang untuk mendengarkan beberapa sampel musiknya di internet. Lalu di sini juga ada podcasting skill. Di sini permasalahannya, channel podcast Anda yaitu School to Biz menawarkan nasihat kepada mahasiswa bisnis dalam masa transisi dari perguruan tinggi ke jenjang karir. Anda memberikan informasi segala sesuatu dari mempersiapkan resume untuk wawancara sampai menemukan tempat di dunia bisnis dan membangun karir yang sukses. Ketika Anda memperluas pendengar Anda pada akhirnya ingin mengubah School to Biz ini. Anda ingin mengubahnya menjadi channel yang menguntungkan atau menghasilkan uang. Untuk saat ini, Anda hanya memberikan layanan saran secara gratis. Nah, tugas Anda di sini, tulislah uraian 50 kata mengenai podcast baru Anda, atau buat podcast 30 detik yang menggambarkan layanan baru tersebut. Beritahu segala informasi tentang podcast School to Biz. Pastikan untuk menyebutkan siapa Anda dan mengapa informasi yang Anda sampaikan itu patut didengarkan. Marketing and sales message, social media, web writing skills. Curve adalah pusat kebugaran yang melayani wanita yang mungkin tidak merasa betah di gym tradisional. Dengan pendekatan yang difokuskan dan berdasarkan penelitian, Curve telah mengalami kenaikan yang signifikan dalam industri kebugaran dan salah satu operasi waralaba yang paling sukses dalam sejarah. Nah, tugas Anda di sini, bacalah tentang perusahaan di situs web mereka dan bayangkan Anda mengadaptasi materi ini untuk halaman Facebook perusahaan. Company overview 95-100 kata dan mission 45-50 kata. Social networking skills atau team skills. Pada titik ini dalam karir perguruan tinggi Anda telah mengembangkan bidang keahlian akademis yang bisa menguntungkan siswa lain. Setelah berkeliling mencari uang dengan teman-teman Anda memutuskan bahwa
Bisnis les lebih menyenangkan untuk berbagi keahlian daripada pekerjaan paruh waktu yang lain. Tugas Anda, susunlah daftar dari semua di bidang subjek di mana tim Anda akan memenuhi syarat untuk mengajar siswa SMA atau perguruan tinggi lainnya. Sekarang, carilah cara terbaik untuk penawaran di Facebook atau situs media sosial lainnya. Tulislah dengan nama untuk bimbingan belajar Anda dan tulis pernyataan about us 100-200 kata. Microblogging skills atau team skills. Anda dan tim les Anda dari topik yang sebelumnya tahu bahwa Anda harus memanfaatkan setiap platform media sosial untuk mempromosikan tentang perusahaan baru Anda. Nah, di sini tugasnya adalah buatlah 4 tweet di sosial media Twitter untuk memperkenalkan layanan les Anda di Twitter dengan tim Anda. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.